Kagak ada sejarahnya mereka. Nggak ada urusan Nggak ada sebetulnya. urusan. 2 minggu 3 minggu nggak ada cerita, tiba-tiba diserang. Iya, See? iya. Jadi kalau ditanya berdasarkan pola pikir ini, apakah perang ini akan berakhir dengan cepat? No. Dan ini bukan konflik agama sebenarnya. Bukan konflik perang agama, bukan ideologi perang. Menurut gua ini adalah cara dagang elit global dengan cara baru setelah COVID. Karena dia nggak mungkin, yang gua dengar waktu itu adalah akan dimunculkan COVID tahap 2. Karena COVID tahap pertama itu kurang cuannya. Keburu recover. Dari financial market maupun dari yang lain tuh kurang cuannya. Mau disusulin tahap kedua, dan itu udah kejadian, nyerang anak kecil. Itu gue dapat insider dari kumpulan Secret Society itu. Tapi nampaknya setelah kesini dia ngelihat ini nggak efektif, terlalu lambat. Karena gini, kalau udah pernah kejadian wabah, Udah kedua ada. biasanya orang udah nggak peduli. Dampaknya udah nggak gitu gede. Dan udah nggak ketakutan Nggak lagi. ketakutan. Dia hantam masalah tarif war. Tarif war tuh nggak pernah ada di buku, bro. Iya. Enak-enaknya aja ngasih tarif war kan. Setelah tarif war selesai, main culik, main perang. Itu juga nggak ada di buku. Jadi kalau gue bilang nanti akan ada drama-drama berikutnya, tapi goalnya cuma satu, cuan. Oke, tadi kan Gitu. udah disampaikan kalau POV-nya Prof Gema nggak sebentar nih, gitu kan, bisa sampai 2030. Berarti kita akan menghadapi market yang sangat volatil, termasuk di pasar saham Indonesia. Yes. Pasti yang ditunggu-tunggu sama audiens kita adalah kalau kayak gitu nih kita jadi diambang ketakutan. Bagaimana nasib kita? Iya, bagaimana nasib kita? Kita mungkin Apalagi mau yang lihat sudah dulu. nyangkuter IHSG, ini iya, gimana? bisa Iya, balik iya. nggak nih? Prof Gema Kemarin. juga kan udah pengalaman minus 50% tuh, aduh rasanya kalau cut loss nanti dia balik suka lebih kencang karena tarif war aja kemarin kayak gitu kan. Langsung. Kalau lihat hari ini kan IHSG rebound, padahal AS Iran belum sampai kesepakatan tuh. Tadinya banyak yang mikir bakal merah, tapi ternyata hijau. Kita mau tahu nih pandangan Prof. Menarik. Gema. Jadi ini harusnya ini penting ya di bawah sini. Ini konsolidasi yang bikin dia penting karena ini satu blok nih ABC correction besar. Nah, ini mulai recover. Nah, recovernya dia ini kurang lebih paling sedikit sampai tanggal 14 dan 15. Jadi bisa gua lihat masih ada kemungkinan dia lanjut. Ini penguatannya masih lanjut ya, walaupun di sini ada lubang gap, di sini ada gap. Ini nanti dibersihin juga. Jadi pertanyaannya ini kenaikannya ini hanya sampai mungkin tanggal 15, lalu istirahat lagi. Ya bisa 14 lah, whatever itu. Tapi yang karena gue lihat tuh tanggalnya ada 2, 14, 15 itu range ya, mungkin 14 sore atau 15 sesi 1. Atau bahkan bisa sampai 15 ending. Nah, misalnya dia nyampe titik tertentu nanti dia drop lagi, dia nutup lubang di sini, dia bisa nutup lubang di sini dan lanjut ke atas. Nah, IHSG itu termasuk market yang sangat strong menurut gua. Terbaik di seluruh Asia Tenggara, bahkan mungkin Asia ya kalau gue lihat. Dan mau kondisi marketnya hancur kayak gimana pun, ini barang akan all time high lagi gitu. Satu, karena ketolong saham-sahamnya solid. Terus kedua, government tuh terlalu banyak intervensi kan di sini. Begitu marketnya turun, pemerintah buyback, terus nggak boleh short selling. Itu salah satu yang membuat market ini kuat sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan, ini waktu Iran nih kalau nggak salah nih. Ini jebolnya waktu Iran. Itu lagi enak-enak kayak gini. Ini kan sebenarnya market yang normal. Lagi asik banget. Sorry, Ini lagi Prof. asik. Itu kayaknya MSCI deh. MSCI, sorry ya. Iran yang di bawah sini. Ini lagi enak-enak nih, tiba-tiba MSCI. MSCI itu tidak pernah ada di buku kan, tiba-tiba mau-maunya dia aja kan gitu ya.